Saudara-saudara, dalam beberapa seri ke depan saya akan mengajar tentang kuasa kerendahan hati. The power of humility. Orang-orang yang rendah hati itu disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab. Dan orang-orang yang rendah hati nasibnya jauh lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Oleh karena itu belajarlah untuk menjadi rendah hati. Di dalam bahasa Ibrani ditulis Ana. Jadi kalau ada orang namanya, namamu siapa? Ana, harusnya rendah hati dia. Karena Ana itu artinya rendah hati. Orang rendah hati itu adalah orang yang menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Itu gampangnya seperti itu. Saudara, rendah hati kelihatannya mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau sudah menyentuh masalah diri, kita semua punya persoalan dengan diri kita, saudara. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan betapa luar biasanya pengaruh self-respect. Orang-orang yang memiliki self-respect cenderung bahagia dan cenderung berhasil. Oleh karena itu, kita semua harus membangun self-respect yang datang dari self-awareness, self-acceptance, dan self-love. Orang yang punya self-awareness dan self-acceptance biasanya hidupnya penuh dengan damai, peace. Orang yang punya self-acceptance dengan self-love biasanya punya sense of security, rasa aman dan confident. Confident, rasa aman dan damai itu menjadi modal buat kita untuk menjalani hidup ini. Nah, di dalam buku itu dibahas bahwa landasan utama self-respect adalah humility. Jadi landasan atau fondasi self-respect, orang yang punya self-respect adalah orang yang menyadari siapa dirinya dan siapa penciptanya. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan dan saudara adalah manusia biasa yang punya keterbatasan, maka saudara pasti akan selalu merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan yang jauh lebih berdaya daripada saudara. Itulah sebabnya self-respect selalu dibangun di atas humility, di atas kerendahan hati. Amin. Kalau saudara melihat orang lain, saudara, bagaimana perasaan yang ada di dalam hati saudara? Saudara menganggap dia lebih dari saudara sehingga saudara bisa mengatakan, saya diberkati loh. Saya lihat kamu hari ini luar biasa. Terima kasih untuk apa yang kamu lakukan. Saya diberkati melalui hidupmu. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat bahwa engkau menganggap atau memberi nilai plus kepada setiap orang yang kau jumpai. Bukan merendahkan. Bukan menganggap engkau segalanya. Bukan engkau menganggap lebih atau paling cantik, paling hebat, paling ganteng, paling pintar, paling punya skill dan sebagainya. Kalau Anda sedikit aja ada benih di mana Anda menganggap jauh lebih baik daripada semua orang yang ada di sekitar kehidupan saudara, saudara punya masalah yang sangat serius. Amsal 3 ayat 34 mengatakan, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, kalau saudara rendah hati, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam kamus, saudara-saudara, ditulis sebetulnya rendah hati berarti poor, oppressed, afflicted, humble. Kadang-kadang digunakan sebagai orang-orang yang put themselves after others in importance. Cirinya orang yang rendah hati ialah saudara selalu menempatkan diri saudara tidak lebih penting daripada yang lain atau orang lain. Artinya, saudara tidak menganggap saya lebih penting, saya lebih berharga, saya lebih mulia, saya lebih tinggi, saya lebih dari segalanya daripada orang lain. Kalau sampai ada itu, sedikit saja di dalam hati saudara, saudara akan bermasalah dengan diri saudara sendiri. Waspadalah dengan tinggi hati. Di dalam terjemahan baru, kata tinggi hati ditulis dengan swell head. Saya sudah pernah menjelaskan kepada saudara. Swell itu head itu kepala. Jadi orang yang tinggi hati adalah orang yang kepalanya bengkak. Orang Indonesia pakai istilah besar kepala, ya kan? Besar kepala itu kalau semua dianggap saya lebih hebat. Karena anggapan itu datangnya dari kepala, dari pikiran saudara. Oh, siapa bilang kau lebih cantik daripada yang lain? Saya. Ada film kartun, kalau enggak Sleeping Beauty, yang ada ibu tirinya atau siapa yang selalu tanya kepada kaca itu kan, ya, mirror on the wall, ya, kaca di dinding, siapa yang
paling cantik di negeri ini, ya kan? Ketika ada nenek lampir atau siapa di balik kaca itu yang mengatakan kamu adalah yang paling cantik dari segalanya. Wah, dia senengnya bukan main. Saya paling cantik dari semuanya. Tapi ketika tiba-tiba ada yang lebih cantik dari kamu, Sleeping Beauty itu. Oh, dia jadi marah, dia tersinggung dan dia akhirnya tidak bisa menikmati hidupnya karena ada saingannya. Nah, orang yang tinggi hati, dia tidak mau ada orang lain yang menyaingi dia. Orang-orang semacam ini akan menderita, saudara. Waspadalah. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika Anda memiliki sikap rendah hati? Nah, ini benefitnya, ini berkatnya. Ketika saudara menjadi orang yang rendah hati, saudara akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nomor 1, orang yang rendah hati, ini yang akan dialami oleh siapapun yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari orang lain, mau belajar dari situasi, mau belajar dari kegagalan, mau belajar dari keadaan, mau belajar dari kesulitan. Orang yang rendah hati. Saudara-saudara, cek baik-baik. Apakah engkau mau belajar dari teman-temanmu? Karena setiap orang bisa menjadi berkat dalam hidupmu. Siapapun mereka. Amin. Saya bisa diberkati dari hidup saudara. Setiap orang punya kelebihan yang Tuhan berikan. Dan setiap orang ada kelemahannya. Kau mau melihat yang mana? Mau melihat kelemahan orang itu? Atau melihat kelebihan orang itu? Setiap orang diberi oleh Tuhan bekal untuk menjalani kehidupan. Kalau saudara hanya lihat kelemahan orang itu, saudara tidak akan pernah belajar dari orang itu. Tetapi kalau saudara melihat ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang itu, saudara akan belajar sesuatu dari orang itu. Saudara sudah belajar dari teman saudara satu kamar? Teman satu kamar. Ada sesuatu yang saudara pelajari dari teman saudara? Harus saya belajar dari Katius itu, kalau apapun juga, kalau ibadah dia begitu serius. Dia tidak pernah main-main, datang ibadah dia selalu menikmati, dia bilang amin, dia maju ke depan, kadang-kadang dia serius. Ya. Saya belajar dari yang lain yang selalu senyum, walaupun tidak punya uang. Ya kan? Ada siswa yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi selalu senyum, bahagia. Saudara bisa belajar dari mereka. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita memberikan tempat atau memberikan nilai plus kepada teman yang ada di sekitar kehidupan saudara, bahwa dia punya kelebihan, maka otomatis kita mau belajar dari kelebihan mereka. Bukan malah kita jengkel karena kelebihan orang. Saudara-saudara, kalau ada orang diberi pujian, diberi penghargaan, saudara-saudara belajarlah dari orang itu. Karena setiap orang punya nilai plus yang bisa memberkati kita. Amin. Kalau ada orang lain yang punya kelebihan, kemudian dikasih kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya, saudara marah atau saudara bersukaria. Haleluya, saya senang dia mendapatkan penghargaan, puji Tuhan. Amin. Nah, saudara bilang amin. Amin. Dari hati. Begini, saya harus jujur dengan saudara-saudara. Di negeri ini kadang-kadang masih banyak orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Senang lihat kelemahan orang, dan sedih melihat kelebihan orang. Kita harus belajar, orang yang rendah hati mau belajar dari orang lain. Satu-satunya cara engkau mau belajar dari orang lain ialah kasih nilai plus orang itu. Saudara pernah belajar dari pemulung? Pemulung itu punya sifat atau karakter yang bisa kita tiru, saudara. Berjuang, tidak kenal malu, yang penting halal. Kan luar biasa itu. Saudara bisa belajar dari orang-orang di sekitar kehidupan kita yang saya yakin setiap orang punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari orang lain. Dari keadaan, dari kesulitan. Amin. Satu-satunya cara engkau mau belajar ialah karena engkau merasa engkau perlu untuk belajar. Itu repotnya kalau saudara sudah menganggap tahu semua, saudara menganggap hebat dari semua, maka saudara tidak menganggap orang lain penting dalam hidup saudara, akhirnya saudara tidak mau belajar dan tidak mau mendengar dari orang lain. Itu bahaya dalam hidup ini. Selama Anda hidup, Anda perlu belajar. Dan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau belajar dari orang lain. Amin. Makanya kalau ada buku, belajarlah dari buku. Ada navigator, belajarlah dari navigator. Apa saja yang saudara bisa pelajari, pelajari. Haleluya. Minggu ini saudara belajar apa? Dasar kekristenan. Dari Ibu Barbara saudara belajar apa? Counseling. Apa saja yang saudara terima selama ini? Ada sesuatu yang tiba-tiba masuk di pikiran saudara menjadi pewahyuan? Mengampuni. Belajar mengampuni. Saudara, self-respect dibangun di atas
kerendahan hati. Mengapa? Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau terbuka. Saudara berani terbuka dengan Tuhan dan berani terbuka dengan orang lain. Saya mau tanya, kalau hidupmu diibaratkan ruangan dan di sana ada beberapa ruangan, masih adakah ruangan-ruangan dalam hidupmu yang dikunci rapat-rapat dan tidak diizinkan siapapun untuk masuk dalam ruangan itu? Oh, yang ini boleh, Tuhan boleh masuk. Oh, yang ini Tuhan boleh menginspeksi ruangan saya. Tapi yang ini jangan. Ini terlalu pribadi. Tidak ada yang boleh masuk dalam ruangan ini. Saudara jaga rapat-rapat. Karena mungkin ada noda, ada celah, ada sesuatu yang kalau ketahuan, saudara akan hancur hidupnya dan sebagainya. Saudara-saudara, dalam hidup ini, belajarlah untuk nomor satu, transparan dengan Tuhan. Karena percuma saudara menutupi dan mengunci ruang hidup saudara, padahal Tuhan sudah tahu. Karena Dia Maha tahu. Ya kan? Percuma saudara menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya, saya yakin Tuhan dengan tim yang ada di surga, waktu saudara mengunci rapat-rapat hidup saudara, ya kan? Dan saudara mengatakan, tidak ada yang boleh masuk. Dan di depan pintu, Anda tulisi sebuah tulisan, dilarang masuk. Dilarang masuk. Ada apa dengan kamar saudara? Ya, saudara-saudara, saya punya teman di sekolah Alkitab yang pintu almarinya, kami di sekolah Alkitab masing-masing satu almari bagi dua dengan dua teman. Apa almarinya dia selalu terkunci. Dia hanya buka kalau dia ganti baju sama malam kalau semua sudah tidur dia buka. Ternyata saudara-saudara, sudah lama baru kami tahu, setiap kami lampu sudah dimatikan baru tidur, dia turun dari tempat tidurnya, dia buka almarinya, dia ambil biskuit kongguan. Dia buka, kemudian dia diam-diam sambil tidur. Dia makan di balik selimut. Nah ini orang pelit, saudara-saudara. Kalau ada ruangan dalam hidup saudara yang masih saudara tutup rapat-rapat dan saudara tidak berani membukanya, saudara mungkin akan bermasalah dengan hidup saudara. Karena tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Amin. Beranikah saudara membawa setiap ruangan dan mengatakan, Tuhan, semua ruangan hidupku sudah aku buka dan saya mengizinkan Engkau untuk masuk di dalam hidupku. Sehingga tidak ada yang disembunyikan. Sembunyi-sembunyi itu bikin stres. Saudara menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan kelemahan. Saudara akan hidup pura-pura. Akhirnya saudara kemana-mana pakai topeng dan hidup dalam sandiwara. Ya kan? Karena ada lagunya, dunia ini. Kalau saudara kemana-mana menutupi kelemahan, ada satu ketegangan dalam diri saudara, ialah kalau kelemahan saya ketahuan nanti bagaimana? Itu sebabnya saudara yang, maaf, nantinya saudara pacaran, waktu Anda pacaran dan ada orang yang mau masuk minta kepada saudara, dari awal transparan. Apa adanya. Jangan menonjolkan saja yang kelebihannya, saudara. Biasanya kalau kita lagi pacaran, kita mau tonjolkan yang positif, ya kan? Kita berpura-pura tampil paling hebat, paling kaya, paling cantik, walaupun itu minjam. Sepatu pinjam, baju pinjam. Kita mau tampil yang terhebat di hadapan pasangan kita. Nanti kalau ketahuan malah cilaka. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.